Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang rasio keuangan perusahaan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester manajemen keuangan dengan dosen pembimbing Esri Rokhaminawanti. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Angge Denisa dari kelas F2 Manajemen dengan NPM 10121836. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Apa yang kamu pahami tentang rasio? Nah, rasio adalah rumus membandingkan posisi akun pada laporan keuangan dari satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut dapat menggambarkan suatu hal. Rasio keuangan itu ada 4. Yang pertama, rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Kata kuncinya, profit sama dengan laba. Yang kedua, ada rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan atau sebagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Contohnya, misal kalau perusahaan bangkrut, dia bisa tidak membayar hutang jangka pendeknya. Ketiga, ada rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang keempat, ada rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Yang pertama, ada rasio profitabilitas, ada 3, yaitu return of equity atau ROE, pengembalian terhadap modal. Rumusnya laba dibagi modal dikali 100%. Yang kedua, ada return of asset atau ROA, pengembalian terhadap aset. Rumusnya laba dibagi total aktiva dikali 100%. Yang ketiga, ada return of sales atau ROS, pengembalian terhadap penjualan. Rumusnya laba dibagi penjualan dikali 100%. Lanjut di profitabilitas ada yang keempat, gross profit margin. Rumusnya itu laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Yang kelima ada net profit margin. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang keenam ada return of asset. Rumusnya EAT dibagi total aktiva dikali 100%. Saya akan memberikan contoh soal tentang gimana sih cara menghitung gross profit margin. Laba kotor perusahaan PT Megah Sejahtera Rp 48 juta, total pendapatan perusahaannya Rp 55 juta, maka gross profit margin perusahaan PT Megah Sejahteranya sebagai berikut. Laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100% sama dengan 48 juta dibagi 55 juta dikali 100%, hasilnya 87%. Nah, gross profit margin ini mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit, semakin baik efisien kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan sales. Nah, yang lainnya juga sama seperti itu, tinggal masukin rumusnya. Rasio selanjutnya ada rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio atau CR, yaitu rasio lancar, di mana rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat, di mana rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Yang ketiga ada cash ratio atau rasio kas, di mana rumusnya kas dibagi hutang lancar. Di sini saya akan memberikan contoh soal bagaimana menghitung rasio lancar. Suatu perusahaan memiliki total aset sebesar 100 juta dan total utang lancar sebesar 80 juta. Berdasarkan data tersebut, berapakah rasio lancar yang dimiliki perusahaan tersebut? Jawab, rasio lancar sama dengan total aset lancar dibagi total utang lancar, sama dengan 100 juta dibagi 80 juta, hasilnya 1,25. Nilai rasio lancar dari perusahaan tersebut adalah 1,25, di mana nilai tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya sudah baik, sebab angka 1,25 kali menunjukkan bahwa perusahaan bisa menjamin Rp1 utang dengan aset lancar Rp1,25.
Ini ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to equity ratio atau DER, di mana rumusnya hutang dibagi modal. Yang kedua ada debt to asset ratio atau DAR, rumusnya hutang dibagi total aktiva dikali 100. Contoh soal menghitung solvabilitas, di mana perusahaan DF memiliki total aktiva sebesar Rp 8 juta, hutang lancar sebesar 15 juta, dan hutang jangka panjang sebesar 23 juta. Maka berapa rasio hutang terhadap ekuitasnya? Jawab, rasio hutang terhadap ekuitas sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%, sama dengan 38 juta dibagi 8 juta dikali 100%. Hasilnya 47,5. Rasio hutang terhadap ekuitasnya adalah 47,5. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada perputaran total aktiva, di mana total aset turnover ini adalah rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Perputaran total aktiva ini merupakan fakta atau jangka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Ke contoh soal aktivitas. Yang pertama ada CV Jaya Abadi mencatat aset awalnya sebesar 500 juta, sementara jumlah penjualan dalam periode tersebut 700 juta, dan diketahui total aset akhir mencapai 600 juta. Berapakah total aktiva yang dimiliki CV Jaya Abadi? Kita hitung 700 juta dibagi 500 juta ditambah 600 dibagi 2 sama dengan 700 juta dibagi 550 juta. Hasilnya 1,2 kali. Dari hasil di atas menyatakan bahwa perusahaan telah maksimal dalam mengelola aset yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penjualan yang lebih besar ketimbang rata-rata total aset yang dimiliki. Setelah tadi saya paparkan penjelasan dan menghitung contoh soal, di sini kita simpulkan. Jadi ada 4 rasio keuangan. Yang pertama ada rasio profitabilitas, di mana ada return of sales, return of asset, dan return of equity. Yang kedua ada rasio likuiditas, di mana ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio, debt to asset ratio, dan yang keempat ada rasio aktivitas, yaitu rasio perputaran total aktiva. Cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.